Pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali melancarkan serangan drone ke pangkalan Amerika Serikat di Bahrain. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran mengklaim telah menghancurkan pusat kecerdasan AI utama dan depo drone milik Amerika Serikat. IRGC menyebut serangan itu merupakan serangan balasan terbaru Amerika Serikat terhadap Iran. Selain itu ia menyatakan Amerika Serikat melakukan kejahatan perang dengan menyerang sejumlah jembatan di wilayah Iran pada malam sebelumnya. Iran melancarkan serangan rudal dan drone ke pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania sebagai balasan atas serangan Washington terhadap infrastruktur Iran. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman yang memperlihatkan peluncuran sejumlah rudal dan drone ke arah yang diklaim sebagai pangkalan militer Amerika Serikat di Azraq, Yordania. IRGC menyatakan serangan itu merupakan balasan atas serangan militer Amerika terhadap infrastruktur sipil Iran. Menurut mereka, operasi yang dilakukan saat fajar tersebut menjadi gelombang ke-20 dalam operasi March 2. Sasaran serangan diklaim meliputi area parkir pesawat berukuran besar di pangkalan militer Azraq. Sementara Amerika Serikat belum memberikan tanggapan resmi atas klaim tersebut. Kejagung membeberkan alasan mantan Jampitsus Febri Adriansyah belum ditahan meski sudah diperiksa penyidik selama 11 jam. Dan saat ini status tersangka Febri baru berlaku dalam satu perkara yakni dugaan korupsi PT Asabri periode 2020-2024 yang juga mencakup dugaan TPPU. Kejaksaan Agung menjelaskan alasan belum menahan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah meski telah diperiksa sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri yang turut disertai dugaan tindak pidana pencucian uang. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan penahanan belum dilakukan karena pemeriksaan terhadap Febri baru pertama kali dilakukan setelah pelimpahan tahap 2 dari penyidik Kops Tindak Pidana Korupsi Polri. Prinsipnya kan kita percayakan kepada kami, makanya kami transparan. Kami laksanakan ini kan kepercayaan sinergi antara Polri dengan kejaksaan. Masyarakat untuk kami, masyarakat bisa melihat perkembangan berikutnya. Pak Kapus, Nah, benar. Sudah ditahan belum Pak Eva, Pak? Oh, kan baru dipakai sekarang. Nanti. Tapi beda terakhir. Pak izin Pak, udah di dalam Pak. Saat ini status tersangka Febri baru berlaku dalam satu perkara yakni dugaan korupsi PT Asabri periode 2020-2024 yang juga mencakup dugaan TPPU. Status tersebut merujuk pada surat perintah penyidikan sprindik yang dilimpahkan dari penyidik Polri ke Kejagung. Sementara itu, dua perkara lain yang juga menyeret nama Febri yakni dugaan korupsi pengadaan batu bara PT PLN serta penyelesaian utang anak usaha PT Krakatau Steel masih dalam pengembangan penyidik Polri dan belum dilimpahkan ke Kejagung. Tim Liputan Anyus melaporkan. Setelah menerima berkas perkara penyidikan dari polisi, penyidik Kejagung langsung periksa ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Publik pun ragu bisakah Kejagung transparan menangani kasus yang menjerat mantan jaksanya sendiri. Setelah kepolisian menyerahkan berkas perkara penyidikan Febri Adriansyah ke Kejagung, penyidik Kejagung langsung memeriksa Febri Adriansyah sebagai tersangka. Febri dibidik untuk 3 kasus mega korupsi dan pencucian uang. Walaupun sudah menunjukkan itikat baik menyelidiki kasus Febri, namun banyak pihak meragukan jika Kejagung akan transparan dalam membongkar kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Jampitsusnya. Bahkan ahli politik pertahanan dan keamanan Hermawan Sulistyo ragu jika Kejaksaan Agung akan independen dalam menangani kasus yang menjerat mantan jaksanya sendiri. Nggak mungkin lah independen. Cuman independensi itu derajatnya berapa gitu. Kalau 100% nggak mungkin itu. Intervensi itu sudah dipastikan ada. Wong Menhan aja datang terus nggak takut tuh penyidiknya. Jadi kalau soal independensi saya nggak percaya. Mungkin ada 1-2 nanti jaksanya yang berani, ya kita tunggulah.
Kejaksaan Agung tampaknya paham dengan keraguan publik, apalagi yang menjadi tersangka adalah tokoh penting di Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung pun memastikan jika Korps Adiaksa itu akan profesional dan transparan dalam menangani kasus Febri Adriansyah. Kejagung bahkan membuka pintu selebar-lebarnya bagi DPR dan KPK untuk ikut mengawasi proses penyidikan Febri Adriansyah. Kami akan berusaha melakukan penyidikan dengan profesional, transparan dan akuntabel, dan tetap bersinergi baik dengan penyidik dari Kortas Polri maupun di Polda Metro Jaya. Juga kami terbuka untuk disupervisi oleh KPK dan juga diawasi oleh dari DPR. Setelah mengeluarkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik, Kejagung langsung memeriksa Febri Adriansyah dan rekannya Don Rito. Keduanya terjerat 3 mega korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan pengadaan batubara di PT PLN. Jika Don Rito sudah ditahan, Febri Adriansyah justru hingga kini masih melenggang bebas. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, perbedaan perlakuan hukum terhadap 2 tersangka kasus Asabri limpahan Polri menuai sorotan publik. Don Rito tersangka dari pihak swasta resmi ditahan dengan rompi merah muda Kejagung, sementara tersangka lainnya mantan Jampitsus Febri Adriansyah tidak ditahan. Kejaksaan Agung resmi melanjutkan penanganan 3 kasus korupsi yang dilimpahkan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Kelanjutan perkara ini ditandai dengan penyerahan berkas, barang bukti, serta para tersangka pada Jumat 17 Juli 2026. Kendati sama-sama menyandang status tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asabri, 2 orang yang diserahkan memiliki status penahanan berbeda. Don Rito, tersangka dari pihak swasta yang sebelumnya mendekam di sel penyidik Polri, kini resmi melanjutkan masa penahanannya di bawah kewenangan Kejagung. Saat pelimpahan barang bukti dan tersangka, Don Rito memang telah berstatus sebagai tahanan atas penetapan Kortas Tipikor Polri. Namun usai diserahkan dan menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Kejagung, penampilan Don Rito berubah. Don Rito yang sebelumnya mengenakan rompi oranye Polda Metro Jaya kini resmi menjadi tahanan Kejagung dengan balutan rompi merah muda. Kuasa hukum Don Rito, Handika Honggo Wongso, mengaku sangat kecewa atas penahanan kliennya terkait sangkaan korupsi PT Asabri Klaster Tangkian. Handika mengklaim Don Rito tidak pernah terlibat maupun mengetahui perkara tangkian yang sempat ditangani Kejagung. Handika bahkan menyebut kliennya merupakan korban dari perseteruan antara 2 lembaga penegak hukum. Proses serah terima kami ikuti dengan seksama. Alhamdulillah berjalan lancar. Namun yang membuat kami shock, klien kami, Pak Idon, langsung ditahan di rutan C7 Kejaksaan Agung RI atas dasar sangkaan yang sama dengan apa yang disangkakan oleh pihak Polda Metro Jaya, yaitu terkait perkara Samintan. Itu poinnya. Klien kami tidak ada hubungan dengan namanya Ferry Boboho. Ya, bahwa keterangan dia yang menyatakan menyerahkan 5 juta dolar Singapura kepada saksi Norman itu fakta yang fiktif, dibantah sama Norman dalam BAP waktu diperiksa di Kortas. Kedua, semua saksi money changer juga sudah diambil keterangan. Semua menyatakan tidak ada penerimaan 5 juta US dollar. Kondisi sebaliknya terjadi pada mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Bersamaan dengan penyerahan barang bukti, Febri turut diperiksa sebagai tersangka. Kuasa hukum Febri, Hotman Paris Hutapea, mengungkapkan kliennya dicecar 18 pertanyaan oleh penyidik. Berbeda dengan Don Rito, Febri tidak ditahan usai pemeriksaan. Hari ini sudah di BAP, tadi dari jam berapa tadi? Jam 10. 9. Dari jam 9 sampai baru selesai, ada 18 pertanyaan. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka. Hari ini hanya sebatas kepada kasus PT Asabri.
Korps Adiaksa memutuskan tidak menahan Febri bahkan setelah yang bersangkutan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka selama 11 jam. Perbedaan perlakuan hukum terhadap kedua tersangka ini pun menuai sorotan publik. Tim Liputan Anyus melaporkan. Dinilai cacat prosedur dan langgar hukum pengalihan berkas perkara ex Jampitsus Febri Adriansyah dari kepolisian ke Kejagung digugat ke pengadilan. Sementara menurut polisi, pelimpahan berkas Febri ke Kejagung dilakukan demi sinergitas antar lembaga. Selain timbulkan kemarahan publik, kasus mega korupsi yang menyeret nama ex Jampitsus Febri Adriansyah juga timbulkan kontroversi. Sejumlah pihak mempermasalahkan pengalihan berkas perkara dari kepolisian ke Kejaksaan Agung. Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia atau LP3HI bahkan sudah melayangkan gugatan pra-peradilan ke PN Jakarta Selatan. LP3HI menilai pengalihan penyidikan kasus Febri Adriansyah oleh Kortas Tipikor cacat prosedur formil dan melanggar hukum pidana. Kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Kortas Tipikor dengan cara mengalihkan berkas perkara kepada Kejaksaan Agung itu tidak sesuai. Pertama, memang dalam aturannya tidak ada. Di dalam KUHP itu pelimpahan itu bisa terjadi kalau berkasnya lengkap dari penyidik kepada penuntut. Kalau antar penyidik hanya bisa dilakukan oleh KPK dalam bentuk pengambil alihan. Tidak hanya LP3HI, Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI juga akan gugat Kortas Tipikor atas tindakan mengalihkan perkara ke Kejagung. Pengalihan kasus ini dari polisi ke jaksa, itu mau Anda lawan? Ya kita uji, bukan dilawan loh ya, kita uji. Pra-peradilan dia lah. Ya kalau memang nanti dikabulkan biar tetap di polisi. Kan gitu. Kalau ditolak berarti ya boleh ke jaksa kan. Sementara itu, Kortas Tipikor Polri menyebut jika penyelidikan dan penyidikan yang mereka lakukan sudah sah secara hukum. Bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas. Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka untuk 3 kasus korupsi, yakni pengadaan batu bara PT PLN, korupsi di PT Asabri, dan korupsi PT Krakatau Steel. Jika rekannya sesama tersangka Don Rito sudah ditahan, hingga kini Febri masih melenggang bebas. Tim Liputan Ainus melaporkan. Sebelumnya Kejaksaan Agung sempat meralat pernyataannya tentang status hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Dalam pernyataan terbarunya, Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan status hukum Febri masih tetap tersangka terkait kasus dugaan korupsi batu bara Asabri dan Krakatau Steel. Kejaksaan Agung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik setelah penyerahan perkara dari Kortas Tipikor Polri terkait kasus dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel yang melibatkan ex Jampitsus Febri Adriansyah. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menjelaskan sprindik tersebut menegaskan status Febri tetap tersangka. Hal itu didasari penetapan tersangka yang dilakukan sebelumnya oleh penyidik Kortas Tipikor Polri. Saat ini, Kejaksaan Agung telah menerbitkan sprindik sebanyak 3 sprindik. Ada 3, yaitu terkait sprindik nomor 43, dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU untuk PT Krakatau. Yang kedua, sprindik nomor 44, dugaan tindak pidana korupsi untuk perkara PLTU PLN yang bailout. Ketiga, sprindik 45 terkait dengan Asabri, sebagaimana laporan yang kita terima dari penyidik Polri. Jadi sudah dibentuk, dan semenjak diterbitkan sprindik, maka segala kegiatan dan tindakan-tindakan yang bersifat pro justisia sudah beralih kepada penyidik kejaksaan. Dalam proses penyidikan ini, Anang memastikan kolaborasi antar lembaga termasuk supervisi dari KPK dan pengawalan dari legislatif. Kejagung juga telah membentuk tim khusus beranggotakan 9 orang menangani perkara tersebut. Sebagian besar dari 9 orang tersebut pernah bertugas di KPK. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, nikmati akhir pekan warga Jakarta disuguhkan pertunjukan musik klasik spektakuler. Informasinya usai jeda berikut.
Pemirsa, konflik Amerika Serikat dan Iran kian memanas. Dua jembatan strategis di provinsi Hormozgan, Iran dilaporkan hancur akibat serangan yang diklaim dilancarkan militer Amerika. Rekaman yang dirilis Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC memperlihatkan kerusakan parah di ruas jalan Rodan Bandar Abbas, Provinsi Hormozgan, Iran. Menurut pemerintah Iran, kerusakan tersebut disebabkan oleh serangan udara Amerika Serikat yang menghantam dua jembatan pada jalur utama penghubung Bandar Abbas dan Rodan. Meski demikian, tanggal dan lokasi persis rekaman itu belum dapat diverifikasi secara independen. Amerika Serikat menyatakan operasi ini bertujuan mengurangi kemampuan Iran dalam mengancam pasukan Amerika Serikat serta jalur pelayaran komersial di kawasan.